Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin yang khotbah iman rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan. Terlebih lagi kita masih diberi nikmat adanya dalam ketaatan kepada Allah, yang mana nikmat iman inilah yang menentukan dalam kehidupan kita. Apa guna kita banyak harta, apa kita punya lama kita sehat, gitu kan, apabila tidak ada keimanan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya banyaknya harta kita atau banyaknya sehat kita akan menjadi pertanggungjawaban yang berat ketika tidak ada keimanan dalam kehidupan kita. Begitu juga, gitu kan, bagi orang-orang yang sekarang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan lemah atau dalam keadaan miskin, ingat, iman itu tidak harus jangan sampai hilang dalam kehidupan kita. Karena sudah rugi dua kali. Bagaimana ketika seseorang ini miskin dalam kehidupan dunianya, menderita, dan sangat sengsara lagi ketika nanti di akhirat. Kalau tidak ada keimanan dalam kehidupan kita, sudah sengsara di dunia dengan penyakitnya, sudah sengsara di dunia dengan kemiskinannya, apalagi ketika di dunianya tidak ada keimanan. Bagaimana cara kita bertanggung jawabkan kehidupan kita nanti di akhirat? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, mari kita merefleksi. Mumpung kita punya waktu yang luang di tengah virus atau di tengah keadaan dengan virus seperti ini, kita punya waktu yang luang untuk memuhasabah diri. Memuhasabah atas Ramadan yang telah berlalu dari kehidupan kita. Bisa jadi mungkin yang umurnya sekarang 40 tahun, mungkin sudah 25 kali dia bertemu dengan Ramadan, atau orang yang 30 tahun sudah 13 kali atau 15 kali bertemu dengan Ramadan. Atau bayangkan bagaimana dengan orang-orang atau para jamaah sekalian yang sudah sekarang berumur 60 tahun. Berapa Ramadan yang sudah berlalu dari kehidupan kita? Maukah saya beritahu apakah ada satu amalan yang bisa melipat gandakan, gitu kan, amalan-amalan Ramadan kita? Bagi orang-orang yang sekarang mungkin ketika merefleksi, ketika memuhasabah diri, ternyata sudah 20 tahun, 20 kali Ramadan. Itu lebih lama daripada Bang Toib yang tidak pulang-pulang, gitu kan, seperti itu. Bayangkan, ketika 30 Ramadan tadi, kita hanya tidak mendapatkan apa-apa dari 30 Ramadan, selain hanya lapar dan dahaga tadi. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka ada satu amal yang sangat ajaib, yang mana ini diamalkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah dengan bersedekah. Bagaimana dalam sebuah hadis, gitu kan, diberitakan bahwasanya Rasulullah ini orang yang paling dermawan. Wa yakunu ajwadun nas fi Ramadan. Dan bagaimana Rasulullah itu lebih dermawan lagi ketika bertemu dengan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang terjadi dengan sedekah ini? Bagaimana dalam sebuah ayat diterangkan bahwasanya orang-orang yang nanti di pada hari yaumil akhir mengetahui, gitu kan, pahala dari sedekah ini, minta untuk dikembalikan, untuk dihidupkan kembali ke dunia ini hanya untuk sedekah, hanya untuk sekedar bersedekah, gitu kan, dan berbuat amal soleh. Artinya bagaimana orang-orang yang sudah meninggal tadi, yang sudah bertemu dengan alam hisab, mungkin seperti itu, bertemu dengan tadi sangat ajaibnya dengan pahala sedekah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui dalam surat Al-Baqarah, gitu kan, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada diri kita, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatas sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Bagaimana permisalan orang bersedekah itu sebagaimana satu biji yang menumbuhkan 7 bulir, yang mana 7 bulirnya tadi menumbuhkan lagi 100 bulir. Bagaimana pahala sedekah kita dikalikan 700 kali lipat. Bayangkan, sedekah kita di bulan Ramadan ini dikalikan 700 kali lipat, dikalikan lagi kalau kita bertemu dengan Lailatul Qadar, yang mana kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan ketika kita bersedekah 700 kali lipat tadi, kita bertemu dengan 1000 bulan tadi. Sudah 83 tahun kita bersedekah.
punya pahala sedekah dengan 700 kali lipatnya tadi. Bayangkan kalau itu sedekah tadi kita lakukan berulang-ulang. Bahkan dalam satu hari itu kita lakukan 50 paket gitu kan. Paket untuk buka puasa seseorang. Maka bukan hanya pahala sedekah, tapi kita mempunyai pahala orang yang berpuasa tadi. Gitu kan, man fattara sha'iman kana lahu min siyami. Barang siapa yang memberi iftar seorang shaim, maka dia akan mendapatkan gitu kan pahala orang saumnya tadi. Bayangkan 700 kali lipat, dikalikan misalkan 10 paket kita berbuka puasa, dikalikan 1000 bulan. Sudah berapa pahala kita? Itu dalam satu Ramadan. Bayangkan kalau ilmu ini sudah kita tahu dari 15 tahun kemudian atau 15 tahun yang lalu, yang mana mungkin kita sudah 15 kali Ramadan dan mendapati 15 kali Lailatul Qadar. Satu Lailatul Qadarnya setara dengan 83 tahun kita beribadah. Bayangkan dikali 15, dikali 700, dikali berapa orang yang kita beri puasa, buka puasa. Masyiral muslimin rahimakumullah. Itulah bagaimana salah satu dahsyatnya pahala dari sedekah yang kita terima, yang sedekah kita keluarkan. Itu baru dari sedekah kita dalam berbentuk buka puasa bagi seseorang. Bayangkan lagi apabila buka puasanya tadi kita berikan lagi kepada saudara-saudara kita, berikan lagi kepada orang-orang tua kita, kepada kerabat-kerabat kita. Bukan hanya pahala sedekah, bukan lagi pahala puasa, bukan lagi pahala Lailatul Qadar, tapi ada pahala silaturahmi di situ. Ada pahala birrul walidain ketika bertemu dengan kedua orang tua kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka pahala sedekah ini akan berlipat-lipat ganda dengan amalan-amalan lainnya. Oleh karena itu, mari, mumpung kita masih di awal-awal Ramadan, kalau kita punya 100.000, kalau kita langsung gitu kan kita sedekah 100.000, mungkin 100.000 tadi berat bagi diri kita. Tapi bayangkan kalau 100.000 tadi kita pecah mungkin menjadi 10.000, maka 10.000 tadi menjadi sedekah kita dalam 10 hari. Daripada kita 100.000 satu kali, lalu setelah itu kita libur gitu kan. Bagaimana kalau 100.000 tadi kita pecah menjadi 5.000-an, maka ketika sedekah 5.000 itu menjadi lebih ringan, menjadi lebih ikhlas bagi diri kita daripada yang 100.000 yang kita sedekahkan. Masih banyak sekali pahala-pahala sedekah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan kali ini, apalagi dengan adanya virus. Bagaimana pintu-pintu sedekah terbuka lebar. Bagaimana kita bersedekah dengan tadi APD, bisa dengan masker, bisa dengan sembako untuk kehidupan seseorang. Bayangkan dengan sembako tadi orang-orang bisa beribadah gitu kan. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man jahaza qajian faqad goza. Barang siapa yang mempersiapkan perbekalan bagi seseorang yang ingin berjihad, maka dia juga sudah mendapat pahala jihad. Bayangkan kalau kita sudah memberikan sembako untuk satu keluarga, dan satu keluarga itu melakukan taraweh bareng-bareng di rumahnya, maka bagi kita pula yang sudah mendapatkan pahala dari sedekah sembako kita. Barang siapa yang tadi seorang istri ketika menyiapkan gitu kan baju bagi suaminya dan dipakai untuk suaminya tadi mencari nafkah, sholat juga, puasa juga, bajunya tadi juga dengan cara menyetrika, dia sudah mendapat pahala yang dilakukan oleh suami. Masyiral muslimin rahimakumullah. Inilah dahsyatnya pahala sedekah dan infak di bulan Ramadan. Mari kita tingkatkan lagi gitu kan pahala-pahala kita di bulan Ramadan dengan cara melipat gandakannya dengan sedekah. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.